Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah ba'dal asr, pada kesempatan hari ini hari Rabu 29 Desember 2021 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Lughatul Arabiyyah dalam program I'dad Al-Lughawi, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-70 dari Muhadatsah Al-Hiwar Conversation yang berjudul Hukum Menjaharkan Basmalah. Maka silakan kepada Ikhwan untuk melaksanakan hiwar. Barakallahu fikum. Bismillah, hukum jahri bil basmalah. Hukum menjaharkan basmalah. Selain al-maghribah fi Masjidil Imam Al-Wadi'i di Darmasaya, Sumatera Al-Gharbiyah. Kami telah menyelesaikan salat maghrib di Masjid Imam Al-Wadi'i di Darmasaya, Sumatera Barat. Setelah mentahai guna salat, ketika selesai dari salat, salat talib, aslan wa istadana, Umaga wajahat Abu Basmalah, berkata waktu maaf Ustaz, kenapa kamu tidak menjaharkan basmalah? Al-Imam Jahar bil basmalah amalan hadis Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam astaftihu salata bis takbir wa qira'ah bi alhamdulillah rabbil alamin wa huwa muttafaqun alaihi. Ya, aku tidak menjaharkan basmalah, mengamalkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat dan takbir dan baca alhamdulillah rabbil alamin, dan dia muttafaqun alaihi. Lalu Ustaz, fahal al-hadar amal salam? Ya Ustaz kami, maka apakah ada salah yang mengamalkan ini? Kalau ada nah, tertabata anak sebenarnya Muhammad Malik berlaku annahu haddatsahu qala salaitu al-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman kanu yastafihuna bi alhamdulillah rabbil alamin wa huwa muttafaqun alaihi aidan. Kata guru tentu telah sahih dari Anas Malik anhu bahwasanya dia berkata, beliau bersalat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan mereka yang buka salat dan alhamdulillah rabbil alamin, dan dia muttafaqun alaihi juga. Faidah sallaina ma'al awwam faqalabu minna bijahri basmalah al-haram bijahriha. Maka jika kita salat bersama orang awam dan mereka meminta kita untuk menjaharkan basmalah, apakah haram dengan menjaharkannya? La alaysa biharam. Al-sabata Abi Hurairah faqara bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a al-Qur'an hatta balagha wala al-qalin qala amin faqala an-nas amin ayaqulu kullama sajada Allahu akbar ayaqulu idza salima walladhi nafsi biyadihi inni al-asbahu salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, dia bukan haram. Sahih dari Abu Hurairah anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di saat salat dahiyah bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca dan Al-Qur'an sampai al-qalin ala berkata amin, berkata masya amin, dan dia mengatakan tiga sujud Allahu akbar, dan dia mengucapkan tiga salam, dan dia mengucapkan tiga salam. Kalau dia dia inilah suatu salatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zat yang juga aku berada di tangannya. Sebenarnya aku berbaik, sebenarnya aku mengadakan mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kemudian basmalah al-Qur'an, bagaimana yang afdal, menjaharkan basmalah atau membacanya pelan? Oleh Syaikhana Muhammad Al-Wadi'i al-Afdal asyir bil basmalah, dan adilatuha afdal dari kedua orang-orang Jahari. Maka saya Muhammad Al-Wadi'i yang lebih utama asyir dengan basmalah, karena penabiliannya lebih kuat daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan jahar. Walakin ada marrah tajahar biha, jika fa'alna an-nas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad fa'alaha.
Akan tapi tidak apa-apa sekali-sekali kamu menjahatkannya supaya kamu mengajarkan manusia bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Kalau nama Maghrib di Masjid Imam Al-Ghazali di Jalawadi di Darmasaya Sumatera Al-Gharbiya. Saat kami selesai salat di Masjid Maghrib di Masjid Imam Al-Ghazali di Darmasaya Sumatera Barat. فلما انتهى من الصلاة على الثالث أتنا أستاذنا بماذا ذهب basmalah berkata kami selesai dari salat berkata seorang santri apa Ustaz kenapa kamu tidak mengucapkan basmalah? Kalau Imam نعم ما جهرت basmalah amalan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, aku tidak menjaharkan basmalah dikarenakan aku mengamalkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بحمد لله رب العالمين وهو متفق عليه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Dan dia mutafaqun alaih. Hada ustazana qala hada amal salah ya hidup kami maka ini perbuatan masuk perbuatan amal salah. نعم فثبت عن انس بن مالك انه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون والحمد لله رب العالمين وهو متفق عليه ايضا. Ya telah sahih dari Anas bin Malik dia bercerita kami salat di belakang aku salat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman mereka membuka salat dengan alhamdulillah rabbil alamin. Dan dia mengatakan ada yang juga. فإذا صلينا مع العوام فنبي منا بجهر البسملة الحرام بجهرها وإذا kita salat bersama awam kemudian mereka meminta kepada kita berjahar basmalah maka haram kita jahatannya. لا وليس بحرام قد ثبت عن أبي هريرة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأسمعكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak, ini bukan haram. Berasal dari Abu Hurairah yang membaca dengan keras Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian membaca Al-Fatihah sampai salat dhalin dan berkata amin. Dan manusia belakang mengatakan amin. Dan dia mengatakan setiap kali sujud Allahu Akbar. Dan dia berkata setelah selesai salam demi zat yang buat pada tangannya. Sungguhnya aku mengajarkan kepada kalian salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya harap ada berbeda atau bersirdia berkata nanti mana yang lebih baik diarahkan basmalah atau yang bersirdia. Kalau saya sebut al-afdal asyir bil basmalah karena adillataha aqwa min hadis Abu Hurairah bil jahr. Walakin la ba'sa marratan tajharu biha likai tu'allima an-nasa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad fa'alaha. Syahmudul berkata Syahmudul afdal adalah mensyirkan basmalah karena pendalilannya lebih kuat dari hadis Abu Hurairah dengan menjaharkannya. Akan tetapi tidak apa kadang-kadang engkau menjaharkannya supaya mengajarkan manusia bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukannya. Selain masjid Imam Masjid Al-Rabi'i di dalam saya Sumatera Barat, kami salat di Masjid Imam Masjid Al-Rabi'i di dalam saya
Sumatera Barat. Orang yang tak hanya mau sholat ketika selesai dari sholat, kalau tahu asalnya ustazana, limaga ma jaharta di basmalah, maaf guru, kenapa engkau tidak menjelaskan basmalah? Nah, majahatu al-basmalah. نعم ما جاءت البسملة عمل بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح في الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وهو متفق عليه. Ya, aku tidak menjelaskan, tidak menjaharkan basmalah karena mengamalkan hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu Nabi membuka salatnya dengan takbir dan membaca alhamdulillah rabbil alamin dan dia berkata alaihi. Na'am ya ustazana, wa hadha amal salafi. Ya wahai guru kami, apakah ini perbuatan salafi? Na'am. فثبت عن عبد مالك انه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين وهو متفق عليه ايضا. Telah sahih dari Anas bin Malik dan dia menceritakan bahwasanya aku salat di belakang Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, mereka membuka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. فإذا صلينا مع الأيام وطلبوا منا بسملة الحرام بجهرها. Jika kita salat dengan orang kemudian mereka meminta kita untuk menjaharkannya, apakah haram bagi kita untuk menjaharkannya? وليس بحرام. وثبت عن ابي هريره رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا ضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إن لا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak bukan haram. Telah sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat jahriyahnya Bismillahirrahmanirrahim dengan keras, kemudian membaca surat Al-Fatihah sampai selesai, kemudian mengaminkannya, dan manusia yang berada di belakangnya juga mengaminkannya. Dan ketika Nabi ingin sujud, Nabi mengatakan Allahu Akbar dan mengatakan di saat selesai dari salat, Beribadah yang jiwa berada di tangannya, sesungguhnya aku menyerupai salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أفضل الجهر بالبسملة أو الجهر بها؟ Bagaimana yang lebih baik menjaharkan basmalah atau mengulangi basmalah? Ala Syekhuna Mubil Al-Wali Al-Afdalu بالبسملة لأن أدلتها أقوى من حديث أبي هريرة بالجهر ولكن لا بأس مرة تجهر بها لكي تعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها. Berkata Syekh Mubil, yang lebih baik memelangkan basmalah karena dalilnya lebih kuat daripada hadis Abu Hurairah dengan menjelaskan basmalah. Akan tetapi tidak apa-apa sekali-sekali menjaharkan basmalah supaya mengajarkan manusia bahwasanya Nabi pernah melakukannya. Selain al-Maghrib di Masjid Imam Mubil Al-Wali di daerah Raya Sumatera Al-Gharbiyah. Saat kami salat Maghrib di Masjid Imam Mubil Al-Wali di Jalan Raya Sumatera Barat, alaman tahan salat ketika selesai dari salat, apa ya ustazana, dimana majaharta bil basmalah,
Maaf guru, kenapa engkau tidak menjelaskan basmalah? نعم ما جاءت بسملة عن الحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. Ya, aku tidak menjelaskan basmalah karena mengenai hadis Aisyah berkata beliau lebih membuka salatnya dengan takbir dan membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ya Ustazana, ala hada ahli salam, ya wahai guru kami, apakah ini perbuatan dari salah? نعم قال ثبت عن انس بن مالك انه حدث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فقالوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين وهو متفق عليه ايضا. Terasanya dari Anas bin Malik bahwasanya aku salat di belakang Nabi dan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka membuka salatnya dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. فإذا صلينا مع الأول فطلبوا منا بجهر البسملة الحرام بجهرها. Jika kita salat dengan orang awam, kemudian mereka meminta untuk menjaharkan basmalah, apakah haram bagi kita untuk menjaharkannya? لا وليس بحرام. قد ثبت عن أبي هريرة فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ وأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak, dan bukan haram telah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca salatnya Bismillahirrahmanirrahim dengan cara kemudian membaca surat Al-Fatihah sampai selesai, kemudian mengaminkannya dan manusia yang salat bersamanya mengaminkan. Dan ketika Nabi ingin sujud mengatakan Allahu Akbar dan mengatakan di saat selesai dari salam dengan zat yang jiwaku di tangannya. Sesungguhnya aku mengikuti salatnya Nabi. Kisah Abdul Rizal tentang salah atau bibirnya. Bagaimana yang lebih baik menjaharkan basmalah atau mengalaskan basmalah? Kalau Syekhana Muslim al-Afdal Syekh بالبسملة لأن أدلتها أقوى من حديث أبي هريرة بالجهر ولكن لا بأس مرة تجهر بها التي تعلم الناس لكي تعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها. Berkata Syekh Muslim yang lebih baik melakukan basmalah karena dalil yang lebih kuat daripada hadis Abu Hurairah dengan menjelaskan basmalah tetapi tidak apa-apa sekali menjelaskan basmalah supaya kalian mengajarkan manusia bahwasanya Nabi pernah melakukannya. مرة واحدة بس ما يحتاج ذهاب للإياب. مرة واحدة Masjid Al-Imam Al-Wadi'i di Sumatera Barat, di Sumatera Al-Garbiyah. di Darmasraya. وين؟ di Darmasraya, Sumatera Al-Garbiyah. فلقد انتهينا من الصلاة
kami sholat bersama salat maghrib di masjid Imam Al-Wadi'i. Kami sholat di masjid Imam Al-Wadi'i. Kami sholat maghrib di masjid Imam Al-Wadi'i. Tidak saya Sumatera Barat. Maka kami sedang sholat. Qala ya ustadana lana dimana majaharta basmalah. Maaf wahai ustaz, kenapa kamu tidak mengangkat suara dengan membaca basmalah? Nah, majartul basmalah amalan li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu salata bi takbir wal qira'atu alhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Ya kami mendengarkan bismillah sesuai dengan amalan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau berkata dulu Nabi membuka salatnya dengan takbir dan mengumandangkan qiraah alhamdulillahirabbil alamin, dan dia muttafaqun alaih. Qala ya ustadana fahal ala hadha amal salaf. Ya wahai ustaz kami, apakah ada para salaf yang melaksanakan ini? Nah, pada sahabat Anas bin Malik annahu qad haddatsahu qala qara'tu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftiruna bi alhamdulillahi rabbil alamin wa huwa muttafaqun alaihi aidan. Ya, telah datang kesahihan dari Anas bin Malik bahwasanya dia menceritakan dulu aku sholat di belakang Nabi, dan Umar dan Utsman semuanya membuka sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Qala faidah qaddaina ala awwab qala bunyinya jahar al-basmalah. Fahal haram berkata para murid, jika kami meminta sholat di masjid orang awam dan disuruh kita membaca basmalah, apakah haram? Bijahriha. La walaysa biharam. Qala sabata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta balagha waladdallin qala amin wa qala an-nas amin wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar wa yaquluna idza salama walladhi nafsi biyadihi La usbihukum inni la usbihukum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. salata bi Rasulillah. Inni la usbihukum bi salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak haram. Telah datang sahih dari Abu Hurairah, belum Nabi membaca alhamdulillah dengan bismillahirrahmanirrahim dengan keras, dan membaca umul kitab sampai menyelesaikan walat bawling. Maka beliau bersabda, maka mengatakan amin, dan berkata manusia di belakangnya amin. Dan bisa sujud mengatakan Allahu Akbar. Dan selesai salam, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku mengikuti salatnya Nabi. Bagaimana lebih baik al-mujahad dengan membaca keras atau membaca pelan-pelan? Qala Syekhuna Muqbil al-Wadi'i afdalu sir bil basmalah di anna adillata al-aqwa min hadits Abu Hurairah bil jahar walakin la ba'sa marra tajharu biha likai ta'alliman nasa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad fa'alaha. Berkata Syekh Muqbil, yang afdal memelankan basmalah karena pendalilannya lebih kuat daripada hadis Abu Hurairah dengan jahar. Akan tetapi tidak apa-apa sekali-sekali kamu menjaharkan supaya kamu mengajarkan manusia bahwasanya Nabi pernah melakukannya. Man yaqra tawil, man yaqra qasir. Tawil. Marrah wahidah.
Selain maghrib di masjid Imam Al-Ghazali di Dapat Raya Sumatera Al-Gharbiah. Saat kami sholat maghrib di masjid Imam Al-Ghazali di Sumatera Barat, Dapat Raya. Salamkanlah minat sholat ketika selesai dari sholat. Maksudnya usaha limaja jahatlah boleh dan basmalah. Kenapa kami tidak mendengarkan basmalah? Na'am mada harfu al-basmalah ala hadith Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u as-salah bitakbir wa qira'ah ya alhamdulillahi rabbil alamin wa huwa muttafaqun alaih. Ya, aku tidak menjelaskan basmalah karena mengamalkan hadis Aisyah berkata, dulu Nabi membuka sholatnya dengan takbir dan membaca surah Al-Fatihah. Muttafaqun alaih. Saatnya ustazana. Fahal ala hajar kamalis salah ya wahai guru kami, apakah ini perkataan dari amalan salaf? Qala mu'allif, na'am, qad thabata an Anas bin Malik annahu haddatsahu qala sallaitu qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa kanu yastafuna bi alhamdulillahi rabbil alamin wa huwa muttafaqun alaihi aydan. Kalau sahih dari Anas bin Malik bahwasanya aku salat di belakang Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, mereka membuka sholat dengan alhamdulillah rabbil alamin. Muttafaqun alaih juga. Fa'idza salaina ma'al awwal fatillahu bijahat al-basmalah al-haram bijahariyah. Kita salat dengan orang awam, kemudian kita minta kita untuk mendengarkan bismillah, apakah haram bagi kita untuk mendengarkannya? La walaysa bijaharah. Pada karan Abi Hurairah qara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta balagha waladdallin qala amin wa qala nas amin wa yaqulu kullama qadara Allahu akbar wa yaqulu ila saham walladhi nafsi biyadihi inni la usbihukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkan bukan haram yang sahih dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salatnya Bismillahirrahmanirrahim kemudian membaca surat Al-Fatihah maka selesai kemudian mengaminkannya dan manusia yang salat bersamanya mengaminkannya dan ketika Nabi ingin sujud Nabi mengatakan Allahu Akbar dan mengatakan di saat selesai dari salam dan melibatkan dua wudhu sesungguhnya aku dua dari tangan sesungguhnya aku mengikuti salatnya Nabi. Kaifa afdalu ajahat basmalah atau sirbiha. Mana yang lebih afdal dengan menjalankan basmalah atau dengan yang pelan-pelan? Pada Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i al-afdal asyir bil basmalah li'anna adillatuha aqwani Abi Hurairah bil jahab walakin la samar tajahari biha Yukaitu aliman nas Nabi sallallahu alaihi wasallam berfa'alaha. Berkata Syekh Mukbil yang lebih menerangkan basmalah karena dalilnya lebih kuat daripada hadis Abu Hurairah dengan menjelaskan basmalah akan tetapi tidak
akan sekali-sekali menjelaskan basmalah. Saya akan mengajarkan manusia bahwa Nabi pernah melakukannya.